Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, MPM 18 12 45 54 dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Salim Ma'ruf dan Muhansah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam holistik dan komprehensif. Jadi langsung saja, pengertian, hakikat, fungsi, landasan, dan tujuan pendidikan Islam holistik dan komprehensif. Pendidikan holistik dan Islam dalam komprehensif adalah pendidikan yang berbasis pada multi pendekatan, seperti pendekatan psikologi, pendekatan karakter, pendekatan sosial, emosional, spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Pendidikan holistik dan komprehensif juga pendidikan yang terjadi pada seluruh aspek atau komponen pendidikan. Sedangkan konsep pendidikan Islam komprehensif dan holistik dan komprehensif pada dasarnya adalah upaya mengkonstruksi seluruh komponen pendidikan. Di antaranya adalah visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidikan dan tenaga kependidikan, lulusan, pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan, lingkungan, kerjasama, evaluasi dengan berdasarkan pada akar normatif, psikologis, sosiologis, kultural, filsafat keilmuan, manajemen, ideologi, dan tasawuf. Sehingga konsep pendidikan tersebut diharapkan mampu melahirkan manusia seutuhnya. Hakikat. Jadi kita masuk ke selanjutnya, yaitu hakikat. Hakikat pendidikan Islam holistik dan komprehensif merupakan suatu filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menentukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui hubungan dengan masyarakat, lingkungan, dan nilai-nilai spiritual. Secara ekspresif ditujukan untuk mengembangkan seluruh dimensi manusia, yaitu aspek akademik, yakni kognitif, emosi, sosial, spiritual, dan kreativitas. Selanjutnya, fungsi pendidikan Islam holistik dan komprehensif. Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani dalam bukunya Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk sekolah atau madrasah menengah berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan oleh lingkungan keluarga. Selanjutnya, penanaman nilai, yaitu sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, yakni alam nyata dan nilai nyata, sistem dan fungsionalnya. Selanjutnya, penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya, landasan pendidikan agama Islam holistik dan komprehensif sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Pendidikan Islam holistik dan komprehensif memiliki beberapa landasan, di antaranya landasan normatif, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan epistemologis, dan landasan historis. Jadi baik, kita memasuki yang pertama, yakni landasan normatif, yaitu dapat dijumpai dalam berbagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan Tuhan serta pembelajaran yang telah diberikan pada para nabi. Selanjutnya, landasan pendidikan, yaitu dapat dijumpai pada penjelasan dari para filsuf sejak zaman Yunani kuno, filsuf Muslim sampai saat ini yang mengemukakan tentang jiwa manusia secara utuh. Selanjutnya, tentang sosiologis. Landasan sosiologis yaitu sebuah ilmu yang di dalamnya membahas tentang sekumpulan manusia yang berada di sebuah teori tertentu yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama serta berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, landasan kultural, yaitu melihat bahwa kehidupan manusia dikembangkan olai sistem budaya yang dianutnya, yakni nilai-nilai yang dianggap luhur, teruji, dan ampuh. Selanjutnya, pendidikan landasan filsafat keilmuan, yaitu sebuah filsafat yang mengkaji tentang dimensi ontologi, yakni sumber ilmu, epistemologi, yakni cara dan metode dalam mengembangkan ilmu tersebut, dan serta aksiologi, yakni cara memanfaatkan ilmu tersebut. Dan selanjutnya, landasan manajemen, yaitu melihat bahwa seluruh aspek yang terkait dengan fungsi manajemen, yakni funding, organizing, actuating,
controlling, supervising, evaluating, dan revising, yang mana merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mendukung lahirnya sebuah perkembangan. Selanjutnya, landasan ideologis yaitu pandangan dan cita-cita yang mendalam dan sistematik yang digunakan untuk kerangka konseptual dalam melaksanakan suatu usaha. Landasan konsep insan kamil yaitu tema yang berhubungan dengan pandangan mengenai sesuatu yang dianggap mutlak. Selanjutnya, Tujuan pendidikan Islam holistik dan komprehensif untuk menyempurnakan proses transformasi pendidikan dan memberdayakan interaksi keilmuan yang dinamis, memfokuskan tujuan demi pendidikan masa depan, memanfaatkan kemampuan dasariah yaitu basic skill, dan mengolah pengalaman siswa bercorak konseptual, menumbuhkan spiritualitas anak atau siswa bercorak konseptual, menumbuhkan spiritualitas anak, mewujudkan pribadi berintegrita, mengenakan seni holistik untuk panggilan metodologi pembelajaran, menjawab tantangan pendidikan, mengkritisi pendidikan tindakan kelas, dan memberikan hak otonomi pada kepala sekolah. Dengan demikian, pendidikan agama Islam memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam penerapan proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan agama Islam tidak hanya membentuk kecerdasan peserta didik, tetapi membentuk keterampilan dan nilai-nilai yang sangat berpengaruh bagi pengembangan diri peserta didik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kesimpulan dari seluruh pendidikan, tujuan, konsep, dan landasan tadi. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam holistik dan komprehensif adalah model pendidikan integrasi yang memberikan materi dari berbagai pendekatan, baik itu psikologis, sosial, spiritual, dan biologis. Yang semua itu saling dikaitkan atau saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menyampaikan materi yang menyenangkan dan mudahnya materi diterima oleh siswa, dan diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi khususnya di dunia pendidikan. Masih banyak permasalahan yang semakin kontemporer. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Dan untuk ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.